statistik kemiskinan Indonesia tercatat turun, sedemikian pertimbangan masih dinilai meningkat. Tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82%. Economics atau Core Indonesia memprediksi angka kemiskinan Indonesia akan bertambah antara 5,1 juta hingga 12. Indonesia mesti waspada karena Bank Dunia memproyeksi dalam kondisi terburuk jumlah rumah tangga miskin bisa bertambah 920.000. Nah, data terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ilmu sosial dan budaya dasar, kami dari kelompok 10 dengan saya Fatmala Sari Epa dan saya Nur Faisyah. Di sini kami akan membahas tentang manusia dan kemiskinan. Baiklah teman-teman, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi dari kemiskinan. Nah, menurut teman-teman sendiri, kemiskinan itu apa? Jadi kemiskinan itu sendiri adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya sehingga tidak mampu untuk mempertahankan serta mengembangkan kehidupannya. Nah, selanjutnya Emil Salim itu mengemukakan tentang 5 karakteristik tentang penduduk miskin. Yang pertama bahwa penduduk miskin itu tidak mempunyai faktor produksi sendiri. Selanjutnya yang kedua bahwa penduduk miskin itu tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, kebanyakan dari mereka itu mempunyai pendidikan yang rendah. Selanjutnya, banyak di antara mereka itu tidak mempunyai fasilitas. Kemudian yang terakhir itu, kebanyakan dari penduduk miskin ini adalah mereka yang berusia relatif muda, kemudian tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Ya, teman saya tadi telah menjelaskan apa itu kemiskinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural, merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemborosan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan. Faktor penyebab dari kemiskinan, yang pertama faktor internal, merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan kondisi fisik yang tidak sempurna dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, dan struktur sosial seperti program pemerintah yang tidak merata dan sebagainya. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada jumlah angka sepanjang tahun 2020. Peningkatan penduduk miskin itu terjadi karena pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa bekerja seperti biasa. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada jumlah angka sepanjang tahun 2020. Peningkatan penduduk miskin itu terjadi karena pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa bekerja seperti biasa. Pengaruh COVID-19 khususnya di daerah Makassar.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan pada September 2020 tercatat 800.240 orang atau bertambah 23.410 orang dibandingkan Maret 2020 yang hanya 776.830 orang. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan secara persentase sebesar 8,99%. Selama masa pandemi COVID-19, angka kemiskinan di Makassar mencapai 154.632 keluarga. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, terdapat 82.326 rumah tangga sebelum adanya pandemi COVID-19. Hal itu berarti terjadi penambahan peningkatan sekitar 72.306 keluarga miskin di Makassar. Sebagai contoh kasus kemiskinan yang berada di Makassar yang dikutip dari catatan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, pada periode tahun 2015 sampai tahun 2018, Lembaga Bantuan Hukum Makassar banyak menerima pengaduan terkait kasus-kasus struktural yang berhubungan dengan proyek pembangunan infrastruktur. Dan yang tak kalah penting menjadi perhatian adalah banyaknya korban yang dirugikan dari proyek-proyek tersebut. Sebagai contoh kasus, pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Pamakulu Kabupaten Takalar, Bendungan Paselorang di Kabupaten Wajo, Bendungan Karalowe di Kabupaten Goa, dan pembangunan PLTA di Kabupaten Luwu Utara. Yang jika dijumlahkan sekitar 808 kepala keluarga mengalami ketidakadilan dalam proses ganti rugi. Ketidakadilan dalam ganti rugi dan pemaksaan atas penolakan warga terhadap pembangunan infrastruktur menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat. Ganti rugi yang seharusnya menjadi modal untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga berubah menjadi kesengsaraan yang menjatuhkan masyarakat dari kesejahteraan. Terlebih lagi jika warga menolak pembangunan sepenuhnya. Hal tersebut telah melanggar cita-cita negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menandakan bahwa kemiskinan merupakan gejala sosial yang massal yang bukan disebabkan oleh perbuatan atau sikap perorangan melainkan oleh struktur-struktur sosial dan oleh kondisi-kondisi struktural.